Setiap kewajiban memang merupakan beban yang harus dilaksanakan. Ia menjadi utang saat terhalang. Namun kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah tidak akan membebani seseorang di luar batasnya dari kemampuannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan saat tak mampu melakukan sebab terlaksananya kewajiban tersebut. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala menyariatkan tayamum bagi orang yang tak mampu berwudu, atau mensyariatkan duduk bagi yang tak mampu berdiri dalam sholatnya. Nah, itu semua karena Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Tuan-tuan dan para pendengar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 286, itu ayatnya. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan-kejahatan yang dikerjakannya. Nah, itu kata Allah di dalam Quran. Termasuk di dalamnya adalah kewajiban berpuasa. Di dalam sebuah kitab Aisarut Tafasir, Abu Bakar Jabir Al-Jazair menjelaskan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 183 ayatnya, yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu senantiasa bertakwa. Tuan-tuan dan para pendengar rahimakumullah, melalui ayat ini Allah memberitahukan kepada orang beriman bahwa kewajiban melaksanakan ibadah puasa juga telah diwajibkan kepada umat sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memberi rasa ringan dalam melaksanakan kewajiban puasa tersebut, karena umat sebelum umat ini pun mampu melaksanakannya. Mereka bisa berpuasa sebagaimana puasa kita yang disyariatkan dalam agama kita Islam. Mereka menjadi uswah, suri teladan dalam pelaksanaan ibadah puasa ini. Hal ini juga memberi semangat kepada umat ini agar mereka memaksimalkan diri dalam melaksanakan kewajiban ini sebagaimana umat-umat sebelumnya. Kewajiban ibadah puasa yang diberikan kepada umat sebelum Islam adalah sama dilaksanakan pada bulan Ramadan, sama pula pahalanya.
Hal ini sebagaimana perkataan Imam Mujahid yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa Ramadan kepada seluruh umat, baik umat Nabi Muhammad, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, Yakub, dan lain-lain telah diberikan syariat untuk berpuasa. Nah, tetapi terkhusus pada Ramadan terjadi pada umat Islam. Dan ini masuk daripada syariat Nabi kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat syariat berpuasa. Sebelum Islam ada puasa, tapi bukan puasa daripada Ramadan. Begitu juga dalam hadis yang diwariwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Nah, ini anaknya Umar bin Al-Khattab, bahwa Nabi bersabda, "Syiamu Ramadan katabahullahu 'alal umam qablakum." Puasa Ramadan telah Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Nah, ini beberapa versi dari para ulama hadis Nabi. Jadi mengatakan mereka puasa Ramadan telah Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, umat-umat para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan para pendengar rahimakumullahu ajmain. Lalu kembali kepada apa yang menjadi inti dari pembahasan ini, yakni bahwa Allah kalau telah ciptakan manusia, Dia berikan kepada manusia ini kaifiyah dalam wus'in, kaifiyah dalam usaha. Dan ketika Allah membebani manusia ini dalam kaifiyah usaha, Allah tidak akan menginginkan bahwa makhluknya akan direpotkan dengan usahanya, dibebani dengan daripada usahanya. Justru Allah Subhanahu wa taala ringankan daripada usaha-usaha kita, sehingga Allah tidak akan bebani usaha kita kecuali pada taraf kemampuan kita melakukan hal itu. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan buruk sangka kepada Allah, jangan suudzon suudzon kepada Allah, buruk sangka. Apa buruk sangkanya? Buruk sangka bahwa Allah itu memberatkan hidup kita. Tidak. Allah tidak memberatkan hidup kita. Terkadang kitalah yang memberatkan hidup kita. Makhluk itu sendiri yang memberatkan hidupnya sendiri, bukan Allah. Allah berkehendak meringankan daripada usaha, tapi kita makhluk berkehendak memberatkan daripada usaha sendiri. Sudah diberi yang gampang, minta yang sulit. Sudah diberi yang mudah, minta yang berat. Nah, inilah manusia dan tipe-tipenya. Jadi sebaik-baik kita adalah mengingat bahwa kita diberikan beban berdasarkan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Barakallahu fikum ajmain.